Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fathul Jannah, NIM 2016 105 103 11079. Dari kelas B akan mepresentasikan materi kami yang berjudul Usaha Kecil Menengah atau biasa disebut UKM. Latar belakang kami membahas materi ini adalah usaha kecil menengah atau UKM dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang bagus. Para pelaku bisnisnya pun menghasilkan jenis produk yang beragam. Usaha kecil menengah menjadi salah satu terobosan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup yang memadai. Berbagai jenis produk yang dihasilkan para pelaku bisnis UKM memiliki kualitas. Hal ini dikarenakan keinginan mereka untuk mampu bersaing di pasar. Keberadaan para pelaku bisnis UKM memberikan andil yang cukup signifikan bagi pembangunan perekonomian. Dalam hal ini, usaha mereka bangun menyerap tenaga kerja di daerahnya masing-masing. Hal tersebut sangat membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Diharapkan perkembangan bisnis UKM dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang stabil. Namun, di dalam perjalanannya untuk berkembang lebih maju, para pelaku bisnis UKM tidak lepas dari kendala-kendala, sehingga diperlukan campur tangan dari pemerintah maupun swasta untuk mendorong perkembangan yang diharapkan bersama. Rumusan masalah dari materi yang kami bahas di sini adalah kami akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan UKM, bagaimana UKM saat terjadi krisis ekonomi. Berikutnya, bagaimana kemampuan UKM, tentang karakteristik UKM, bagaimana prinsip dan tujuan pemberdayaan UKM, bagaimana peranan UKM dalam perekonomian Indonesia, bagaimana kriteria UKM, dan apa saja tantangan yang dihadapi UKM. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian usaha kecil dan menengah. Usaha kecil menengah atau yang sering disingkat UKM ialah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah. Begitu juga dengan negara Indonesia. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Menkop dan UKM mendefinisikan usaha kecil termasuk usaha mikro sebagai suatu badan usaha milik warga negara Indonesia baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan, sebanyak-banyaknya 200 juta rupiah atau mempunyai hasil penjualan rata-rata per tahun sebanyak 1 miliar dan usaha tersebut berdiri sendiri. Sedangkan Biro Pusat Statistik atau BPS mendefinisikan skala usaha berdasarkan jumlah labor. Usaha kecil adalah perusahaan baik yang berbadan hukum atau tidak yang mempunyai labor 5-19 orang termasuk pemilik usaha atau pengusaha, dan usaha mikro adalah usaha dengan labor antara 1-4 orang. Berikutnya, bagaimana UKM saat terjadi krisis? Pada saat terjadi krisis ekonomi terjadi di Indonesia, seluruh sektor perekonomian hancur. Akan tetapi, sektor UKM mampu bertahan. Menurut Basri tahun 2002, ada 4 alasan mengapa sektor UKM mampu bertahan pada saat terjadi krisis ekonomi. Alasan tersebut antara lain, yang pertama, sebagian besar usaha kecil menghasilkan barang-barang konsumsi atau customer good, khususnya yang tidak tahan lama. Yang kedua, mayoritas usaha kecil lebih mengandalkan pada non-banking finansial dalam aspek pendanaan usaha.
Hal ini terjadi karena akses usaha kecil pada fasilitas perbankan sangat terbatas. Yang ketiga, pada umumnya usaha kecil melakukan spesialis produk yang ketat. Dalam artian hal memproduksi barang atau jasa tertentu saja. Atau kebalikan dari konglomerasi. Yang keempat, terbentuknya usaha-usaha kecil terutama di sektor informal sebagai akibat dan banyaknya pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor formal akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Terima kasih. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nia Faradina. Saya akan menjelaskan tentang kemampuan UKM. Dalam era perdagangan bebas dan globalisasi perekonomian dunia, kemampuan teknologi, penguasaan ilmu, pengetahuan, dan kualitas SDM yang tinggi profesionalisme merupakan 3 faktor keunggulan kompetitif yang akan menjadi dominan dalam menentukan bagus tidaknya prospek dan suatu usaha. UKM Indonesia akan terancam tergusur dari segmen pasar sendiri oleh produk-produk impor dalam harga yang lebih murah dan berkualitas serta desain yang lebih baik. Seperti yang terjadi sekarang ini dengan membanjirnya barang-barang dari Cina sampai ke pasar-pasar tradisional. Sayangnya, ketiga faktor keunggulan kompetitif tersebut masih merupakan kelemahan utama dalam sebagian besar UKM terutama di Indonesia. Pentingnya ketika faktor keunggulan kompetitif tersebut dikombinasikan dengan faktor-faktor kekuatan lainnya yang sangat menentukan prospek UKM di masa depan. Suatu perusahaan menghadapi 2 lingkungan, yakni internal di dalam perusahaan dan eksternal di luar perusahaan yang tidak dapat dipengaruhinya, yang terdiri atas lingkungan eksternal domestik dan lingkungan eksternal global atau dunia. Penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan serta kualitas SDM yang baik adalah 3 faktor keunggulan kompetitif di dalam lingkungan internal dalam arti perusahaan bisa mempengaruhi atau menciptakan ketiga faktor tersebut. 4. Karakter UKM. Menurut Guillon dan Weil, UKM memiliki struktur yang fleksibel dan berubah dalam melihat kualitas, citra, dan legitimasi calon pelanggan. Saporta mengidentifikasi 4 strategis untuk usaha kecil, sumber daya terbatas, kesempitan portofolio bisnis. Pertimbangan pribadi yang penting bagi pemimpin quarterback. Masalah dalam penerapan pilihan strategi dan kolaborasi staf. Selanjutnya, karakteristik spesifik UKM dapat menjadi hambatan bagi implementasi dan penggunaan SPK, sistem pengukuran kerja. Yang pertama, kurangnya sumber daya manusia. UKM memiliki sumber daya manusia yang terbatas. Semua staf terlibat dalam kegiatan pengelolaan pekerjaan sehari-hari dan tidak memiliki waktu tambahan untuk kegiatan tambahan, seperti menerapkan SPK. Kapasitas manajerial, keunggulan teknis dalam produk dan proses operasional sering dianggap sebagai satu-satunya faktor penting dalam UKM. Yang 3, sumber daya terbatas.
Yang keempat, pendekar reaktif. UKM dicirikan oleh perencanaan strategi yang buruk dan proses pengambilan keputusan mereka tidak diformalkan. Yang kelima, pengetahuan yang tidak diucap, toxic knowledge, dan sedikit perhatian diberikan kepada formalisasi proses. Yang terakhir, kesalahpahaman tentang pengukuran kinerja. Born menggarisbawahi bahwa SPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Komaria, NIM 2018-065. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang UKM. Karakteristik UKM. Yang pertama yaitu proses produksi dan hasil produksi menggunakan teknologi media dan sederhana. Keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia menjadi masalah utama dalam proses produksi UKM. Proses produksi dalam suatu kegiatan usaha meliputi proses perubahan dari bahan mentah menjadi barang jadi. UKM mempunyai skala usaha yang kecil, baik modal, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar, memiliki kemampuan keterbatasan dalam mengadopsi teknologi, pengelolaan usaha, dan administrasi sederhana. Yang kedua yaitu menyerap tenaga kerja padat karya yang tidak mensyaratkan keahlian khusus. Industri padat karya yang dikenal mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah masif. Keberadaan sektor padat karya terbukti bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Yang menjadi masalah industri padat karya saat ini yaitu penyerapan tenaga kerja tidak mensyaratkan keahlian khusus. Besarnya jumlah pekerja yang berstatus tidak terdidik itu akhirnya berkorelasi dengan produk yang dihasilkan. Apabila sebuah pekerjaan dilakukan oleh tenaga terampil, maka kualitas produk tertentu akan lebih baik. Yang ketiga yaitu cenderung tumbuh berkelompok membentuk sentra menurut jenisnya. Sentra UKM adalah pusat kegiatan bisnis di kawasan atau lokasi tertentu di mana terdapat UKM menggunakan bahan baku atau sarana yang sama menghasilkan produk sama atau sejenis. Layanan yang diberikan oleh sentra UKM adalah pelatihan manajemen bisnis, informasi bahan baku, informasi bisnis, temu bisnis, dan memperkuat pendanaan awal. Kemudian selanjutnya yaitu tentang prinsip dan tujuan pemberdayaan UKM. Kebijakan pemberdayaan UMKM antara lain dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 2008 tentang UMKM. Disebutkan antara lain prinsip-prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM. Prinsip pemberdayaan UKM meliputi yang pertama yaitu penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UKM untuk berkarya dan berprakarsa sendiri. Yang kedua yaitu perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Ketiga yaitu pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berpotensi pasar sesuai dengan kompetisi UMKM. Keempat yaitu peningkatan daya saing UKM. Dan kelima yaitu penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Tujuan pemberdayaan UMKM adalah yang pertama yaitu mewujudkan struktur dan perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Yang kedua yaitu menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Yang ketiga yaitu meningkatkan peran UMKM dalam membangun daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Kemudian yaitu slide 14 tentang peran UKM dalam perekonomian Indonesia. Di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain permodalan, skala usaha, macam usaha, tingkat pendidikan pengusaha maupun karyawan. Profil UKM ini kita lihat dan bahas satu persatu. Dilihat dari macam usaha UKM, menunjukkan bahwa jenis usaha UKM terbanyak bergerak pada bidang perdagangan besar dan eceran. Jumlah pengusaha UKM laki-laki dan perempuan. Dilihat dari jenjang pendidikannya, pengusaha terbesar baik laki-laki maupun perempuan keseluruhannya adalah tingkatan SD, yaitu sebesar 33,75%. Pengusaha UKM paling sedikit yang paling tingkat pendidikannya adalah Diploma 3. Hal ini disebabkan karena lulusan Diploma 3 lebih banyak tersalur ke perusahaan-perusahaan menengah dan besar karena pendidikannya yang lebih menekankan pada bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Dan yang berpendidikan sarjana S1 juga tidak banyak yang menekuni sebagai pengusaha UKM.
Peran UKM terhadap perekonomian Indonesia, yang pertama yaitu sumbangan terhadap penyerapan tenaga kerja, kedua sumbangan UKM dalam GDP (Gross Domestic Product), tiga yaitu menumbuhkan minat kewirausahaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Kamilia, NIM 2018-075. Saya di sini akan menjelaskan tentang peran UKM dalam perekonomian Indonesia. Peran UKM sendiri dalam perekonomian Indonesia terdapat 3 bagian. Yang pertama, sumbangan terhadap penyerapan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang terserap di UKM bila dilihat dari jumlah tenaga kerja pada kegiatan UKM, diperoleh data kegiatan UKM yang banyak menyerap tenaga kerja adalah bidang usaha perdagangan besar dan eceran, sedangkan terkecil pada bidang usaha listrik dan air bersih. Penyerapan tenaga kerja masing-masing bidang usaha rata-rata 2 kali dari jumlah UKM. Dengan demikian, UKM tersebut selain memberikan peluang kerja bagi perusahaannya, juga memberikan peluang kerja bagi orang lain. Yang kedua, sumbangan UKM dalam GDP. Dilihat dari pendapatan menunjukkan GDP dari kegiatan UKM yang cukup besar. Di era krisis yang berimbas pada PHK di sejumlah perusahaan mendorong mereka untuk berwirausaha. Sedangkan yang ketiga, menumbuhkan minat kewirausahaan. Minat kewirausahaan bagi sebagian besar orang, khususnya bagi yang sudah lulus dari perguruan tinggi, memang sudah rendah. Bila hal ini berlangsung terus-menerus, maka akan semakin banyak pengangguran intelektual karena kemampuan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja terbatas. Kebutuhan di sini adalah hal-hal yang akan membantu individu memutuskan apakah kepribadian mereka sesuai dengan peran kewirausahaan. Identifikasi kebutuhan-kebutuhan tersebut akan memberikan sesuatu mengenai dorongan motivasi yang mengarah perilaku mereka dan sesuatu mengenai aspirasi dalam hidup. Lanjut ke kriteria UKM. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau disebut dengan UMKM, didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan. Tantangan yang dihadapi UKM terdapat pada buku 2 bab 3 disebutkan tentang permasalahan UMKM, antara lain yang pertama, permasalahan belum kondusifnya iklim usaha. Koperasi dan UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan yang mendasar dalam menjalankan usahanya, termasuk tantangan untuk berkompetensi dalam persaingan pasar global yang cukup berat. Koperasi dan UMKM dalam periode 5 tahun ke depan masih menghadapi masalah yang terkait dalam kondusifnya iklim usaha sebagai akibat belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Yang kedua, permasalahan pengembangan produk dan pemasaran. Koperasi dan UMKM masih menghadapi masalah dalam pengembangan produk dan pemasarannya. Permasalahannya tersebut meliputi terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada teknologi dan lembaga litbang, kurangnya kepedulian koperasi dan UMKM mengenai prasyarat mutu dan desain produk dan kebutuhan konsumen, kurangnya insentif untuk berkembangnya lembaga produk koperasi dan UMKM, belum terbangunnya prinsip kemitraan dalam satu kesatuan struktur atau strategi pengembangan usaha yang bersinergi sesuai dengan rantai nilai, serta masih adanya gap dalam kebutuhan pertumbuhan UMKM yang tinggi dan ketersediaannya sumber daya. Sedangkan yang ketiga, rendahnya kualitas SDM dicirikan
oleh belum dipertimbangkannya karakteristik wirausaha dalam pengembangan UMKM. Rendahnya kapasitas pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta mengelola koperasi, masalah rendahnya motivasi dan budaya wirausaha mikro dalam membangun kepercayaan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.